Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di hari pertama di tahun 2023. Kita siapkan hati kita untuk menerima rema yang Tuhan pesankan untuk umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang membawa kami melewati tahun 2022 dengan suka dan duka bersamamu kami dapat melewatinya. Saat ini kami ada di tahun yang baru, hari yang baru. Kami akhirnya percaya kami butuh pimpinan-Mu, Roh Kudus, oleh kuasa firman Tuhan, membawa kami melakukan segala sesuatu yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi semua yang mendengarnya, supaya kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Sungguh alangkah indahnya tahun yang sudah kita lewati bersama di tahun 2022, suka maupun dalam duka, dari bulan Januari, Februari sampai akhir bulan Desember. Segala pergumulan yang kita hadapi, ada yang sudah Tuhan jawab doa, ada yang masih dalam pergumulan dalam perjalanan belum terselesaikan. Namun kita sebagai orang percaya jangan putus asa, jangan putus pengharapan ataupun tawar hati, tetap memegang janji-janji firman Tuhan. Dan inilah di hari pertama di tahun 2023 kita siapkan hati kita menerima rema yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada umatnya di tahun 2023. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam setiap musim kehidupan yang sudah kita lewati, suka maupun dalam duka, air mata maupun kekecewaan, kesedihan, semua hal-hal yang kita lewati, bahkan kejayaan, kemenangan, serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengetahui masa lalu kita, Dia yang tahu hari ini, dan Dia yang tahu memegang kendali masa depan kita. Bahkan hidup kita di bumi adalah sementara. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Dia Alfa, Dia juga Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang memulai, Dia yang menyelesaikan segala sesuatu. Hidup kita di dalam tangannya. Kita memulai tahun yang baru, dengan bulan yang baru, hari yang baru, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia membaharui kita, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Kehidupan kita selalu bergantung di dalam kasih anugerah Tuhan, bertumbuh dan terarah kepada Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga hidup di bumi ini, kita sadari ada sesama kita. Tuhan tempatkan kita di keluarga, tempatkan kita di komunitas, tempat kita bekerja, kita tinggal, bahkan kita melayani. Tuhan percayakan kita di sebuah komunitas. Biarlah lewat kehidupan sehari-hari kita, melihat Yesus dalam hidup kita maupun sesama kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tahun yang sudah lewat tidak bisa kita ubah apa-apa karena sudah lewat. Tapi hari ini, hari yang baru. Bulan ini, bulan yang baru. Minta pimpinan Tuhan, kita cari wajahnya, sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, dan tuntunannya kita ikuti dan kita taati. Kita yakin percaya, tahun 2023, tahun yang luar biasa, tahun yang diurapi, diberkati Tuhan dalam setiap orang percaya yang berharap pada Tuhan. Apapun prediksi ekonomi, politik, prediksi-prediksi apa yang ada di sekeliling kita, sebagai orang percaya, firman Tuhan adalah landasan utama kehidupan orang percaya. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dia yang berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Semua boleh berlalu, bumi boleh berlalu. Namun firman Tuhan tidak pernah berlalu. Firman Tuhan senantiasa ya dan amin. Orang-orang yang percaya kejar firman Tuhan, sungguh-sungguh menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Untuk itu saudara, rema tahun 2023 ini kita perhatikan ada firman Tuhan di mana logo tertulis secara catatan hitam di atas putih tercatat, yaitu logos tertulis. Setiap kita pembacaan firman Tuhan, kita yakin percaya orang-orang yang diurapi Roh Kudus, sehingga tulisan-tulisan yang ada
Tuhan berikan rema kepada kita secara pribadi, tuntunan kita untuk masalah tertentu yang Tuhan berikan itu adalah rema ayat pribadi buat kita masing-masing. Dan ini sangat penting, di awal tahun selalu kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan hati, pikiran untuk mendapatkan ayat rema pribadi. Dari pembacaan yang kita terima, dari gereja di mana kita berada, ayat rema pribadi yang kita dapatkan, dari yang kita ambil, kita yakin percaya Tuhan berbicara semuanya konsisten dan juga sinkron karena Dia adalah Allah. Tidak pernah berdusta. Apa yang Dia firmankan itu pasti jadi. Saudara perhatikan, kita membaca secara beraturan itu sangat baik. Tapi ingat, ada rema yang Tuhan berikan tepat persis seperti yang kita gumulkan, yang kita butuhkan untuk menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita. Karena iman timbul dari pendengaran. Mendengarkan, hearing the word of God. Mendengarkan terus-menerus firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang menjadi cermin, menjadi palu juga, mengetuk, mengajar, mendidik, bahkan menasihati dan menginsafkan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, ketika kita membaca firman dengan urapan Roh Kudus yang mengurapi kita, menjadi rema pembacaan kita. Sehingga dari sekian pembacaan yang sama yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, namun pada waktu yang tepat selalu Tuhan berbicara pada kita. Untuk itu kita perlu mengisi hidup ini dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah adalah jawaban hidup orang percaya. Yesus adalah pusat kehidupan. Ketika Dia berbicara, firman-Nya perhatikan. Karena orang yang perhatikan sungguh-sungguh, memberikan telinganya, memberikan hatinya, atensinya, pikirannya, pengabdiannya untuk melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Kita bukan hanya pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan lihat Rema tahun 2023 menjadi jawaban bagi ekonomi, kesehatan, keamanan, hubungan, pekerjaan, pelayanan, apa saja yang kita gumulkan. Percaya 2023 kita pegang firman Tuhan ini, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Kita baca ayat Rema 2023 tahun 2023. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras karena iman dari pendengaran akan firman. Kita membaca dengan suara keras, kita sendiri mendengarkannya. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara bisa ubahkan aku, Tuhan, kepada menjadi engkau. Engkau itu diubah menjadi aku, ya, pada diri kita. Jadi kita ucapkan ayat ini kepada diri kita sendiri. Kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai aku. Janganlah bimbang, sebab Tuhan ini Allahku. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saya menghimbau saudara dapat menerapkan ini, mengaplikasikan dalam diri sendiri, mengucapkan ayat ini dalam konteks diri pribadi kita. Kita lihat bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang nabi yang diurapi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, dan juga di awal dalam pemberitaannya bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya, mengizinkan umatnya melewati maupun juga dibawa ke pembuangan Babel selama 70 tahun. Dengan demikian pun Tuhan mau menyatakan cinta kasih-Nya, akan pemulihan terjadi bagi umat Tuhan. Kerajaan yang terpecah menjadi dua, kerajaan utara, kerajaan selatan, dengan ibu kota kerajaan utara adalah Samaria,
kerajaan selatan yang disebut Yehuda adalah ibu kotanya adalah Yerusalem. Dengan keberadaan raja-raja yang memimpin, itu sangat penting keberadaan dari bangsa. Ada raja-raja yang takut akan Tuhan, raja-raja Yehuda, Yehuda ada sebagian yang takut akan Tuhan. Namun raja-raja di Israel, boleh dikatakan semuanya raja-raja yang keji, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini, dengan mempanjang firman Tuhan, pembacaan, kita belajar yang benar, kita belajar mengikuti teladannya, yang tidak benar kita jauhi. Kita membenci apa yang Tuhan benci, yaitu dosa. Kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Saudara, kita membuka hati kita, izinkan Tuhan berbicara rema ini kepada pribadi lepas pribadi sepanjang tahun 2023, bahkan seumur hidup kita. Janganlah takut. Dengan konteks bangsa Israel, mereka ada di dalam kondisi maupun bangsa yang lain yang mau menyerang, Babylon yang membawa mereka kepada pembuangan. Bahkan mereka mau mencoba untuk meminta pertolongan dari kerajaan Mesir. Namun Tuhan izinkan mereka dibawa ke tempat pembuangan supaya bangsa Israel bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Sungguh-sungguh karena bagian dari kasih adalah didikan. Saudara terkasih, ini tidak mudah karena seringkali manusia cenderung menganggap kasih adalah mentoleransi segala sesuatu. Sesungguhnya tidak. Kasih mendidik kita di dalam kebenaran, mendidik kita mengenal hatinya Tuhan. Jangan sampai kita ada di tahun yang baru, tapi masih hati yang lama. Biarlah hati yang baru dibaharui, manusia lama ditanggalkan. Manusia baru, Tuhan ciptakan manusia baru dalam hidup kita. Biarlah kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita sepenuhnya mengikut jalan-jalannya Tuhan. Bukan 80%, bukan 90%, tetapi 100% berani berikan, serahkan hidup kita pada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dididik Tuhan dalam proses mereka dibawa ke pembuangan Babel. Begitu pula Tuhan menyatakan dirinya bahwa aku Tuhan yang menyertai engkau. Aku mengasihi engkau sekalipun engkau melewati ujian dan cobaan. Janganlah takut. Ini yang sering kita alami. Takut akan hari esok, takut kondisi ekonomi yang memburuk, takut tentang kesehatan yang tidak berkunjung pemulihan terjadi. Kita takut banyak hal. Takut hal-hal yang konflik yang terjadi, meruncing, semakin meruncing, dan sebagainya. Tapi dalam posisi sebagai orang percaya, saudara, kita bisa membaca dari firman Tuhan, bisa klik dari internet tentang ayat-ayat jangan takut yang disebut oleh Alkitab. Betapa banyaknya berapa ratus ayat yang menyatakan, mengingatkan kita supaya tidak takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Kita tidak takut bukan kita sembrono, kita tidak takut bukan kita masa bodoh, kita tidak takut karena kita tahu kepada siapa kita percaya, kepada firman-Nya yang hidup yang kita pegang. Untuk itu jangan takut, bukan kata-kata pelarian diri ataupun menyangkal adanya masalah. Kita menghadapi kehidupan kenyataan yang ada. Keuangan, kesehatan, dan sebagainya yang kita hadapi kenyataan. Tapi Tuhan ingatkan, jangan takut. Lebih baik apapun yang terjadi, kalau Tuhan yang menyertai, kita dapat lewati semuanya. Karena Dia Allah yang setia. Dia menghibur, Dia menguatkan. Sekalipun seberat apapun, seburuk apapun yang saudara alami hari-hari ini. Namun percayalah, tahun 2023 Tuhan ingatkan, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut bahaya. Tidak perlu takut segala kegagalan. Karena Tuhan yang menyertai. Seperti Yusuf, dia ada di penjara, difitnah, dilupakan, dan banyak hal yang dia alami dalam proses. Namun Tuhan sendiri yang menyertai, membuat dia berhasil dan beruntung kemanapun ia pergi. Begitu pula Yosua dalam menggantikan yaitu Musa sebagai pemimpin rohani bangsa Israel pada zaman tersebut.
sebelum raja-raja. Kita sadari bahwa Yosua juga mempunyai ketakutan. Bagaimana mungkin dia bisa menggantikan seorang karisma yang luar biasa seperti Musa. Namun karena Tuhan yang memilih, Tuhan katakan kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut. Di kitab Yosua Tuhan ingatkan itu kepada pemimpin. Tugas yang Tuhan percayakan pada kita tidak akan lebih besar daripada kekuatan yang Tuhan berikan. Untuk itu mari datang pada Dia yang memberi kekuatan, sumber sumber pertolongan, sumber hikmat yang menyertai saudara dan saya sepanjang tahun 2023. Keputusan yang saudara akan ambil sepanjang tahun ini, jangan berdasarkan ketakutan. Karena berdasarkan ketakutan orang mengambil keputusan, pasti keputusannya keliru. Orang yang mengambil tindakan oleh karena ketakutan akan overreact, ya, akan berlebihan, akan membuat tambah kacau. Karena berdasarkan ketakutan dia melangkah sesuatu. Namun orang percaya hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Untuk itu jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Saudara dan saya lewat suka, lewat duka, lembah air mata yang kelam, tetap Tuhan gembalaku yang baik. Dia membawa kita melewatinya. Dia membawa kita ke rumput hijau, ke air yang tenang sesuai Mazmur 23. Bahkan gadanya, tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Saudara, dalam kesedihan Tuhan yang menghapus air matamu. Dalam melewati sungai, Dia yang meluputkan, membawa saudara lewati. Lewati api, kita juga tidak dihanguskan. Karena Tuhan membungkus kita, meluputkan kita dari semua malapetaka. Hidup kita di dalam Dia dan oleh Dia, dan daripada Dialah hidup kita mengabdi. Saudara, kita baca Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Banyak ayat-ayat tentang jangan takut dan aku tidak takut. Saudara bisa membaca dan mengucapkannya dan menggarisbawahi dan merenungkannya dan memegang firman-firman jangan takut. Saya akan mengambil di Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara bisa baca seluruh pasal ini, tapi saya fokuskan di ayat 4 dan 5. Seseorang yang tahu perlindungannya di dalam Tuhan, maka dia tidak perlu takut. Seseorang yang tahu percaya Tuhanlah sumber kekuatannya, dia tidak perlu takut. Karena Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Maksudnya kita lakukan yang benar, lakukan firman Tuhan, mengasihi, mengampuni, melayani, memberkati. Maka dimanapun kita berada, ketaatan kita kepada firman Tuhan yang menolong kita. Karena firman Tuhan meluputkan kita dari semua bencana malapetaka yang terjadi. Kita diluputkan. Sesulit apapun, sesusah apapun, kepada firman Tuhan kita puji. Untuk itu orang benar ya hidup oleh iman, dia suka akan firman. Suka merenungkan, suka menghafalkan, suka mengucapkan, dan suka untuk melakukan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita di tahun 2023. Sepanjang tahun 365 hari, kita tidak tahu persis apa yang ada di depan. Namun satu hal pasti, Yesus, Dia ada di depan kita, Dia di belakang kita, di samping kita, di sekeliling kita. Kiri kananku ada Tuhan. Seperti nyanyian yang kita nyanyikan, Tuhan ada di sekeliling kita, ada di depan kita, maupun di belakang kita, di sekeliling kita. Kita lihat lagi pasal 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Terus janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Orang yang bimbang karena orang tersebut tidak mengenal siapa Tuhan Allahnya. Kita tidak perlu bimbang, saudara terkasih. Kenalah Tuhan Allah kita, Juru Selamat, Penasihat ajaib. Barusan saja kita memperingati kelahiran Yesus di bulan Desember, Natal.
walaupun tanggal tentang Natal bukan harus di tanggal 25, tapi kita sungguh-sungguh memperingati kelahiran Yesus, mengingat bahwa Yesus telah lahir bagimu Juru Selamat dunia. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal, maka kita tidak perlu bimbang. Tidak ada namanya nasib sial dalam hidup orang percaya, karena hidup kita ada di dalam tangan kasih Allah. Dia merancangkan rancangan yang baik, penuh harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Untuk itu jangan bimbang. Karena orang bimbang, dia pasti mendua hati. Orang bimbang pasti ada celah-celah untuk iblis bekerja. Orang bimbang membuat kehidupannya selalu hidup di dalam kekhawatiran. Orang yang bimbang juga dia kehidupannya tidak mantap. Kehidupannya padahal Tuhan sudah berikan firman Tuhan. Tuhan sudah berikan tuntunannya, tanda-tanda, bahkan orang-orang sekitarnya. Namun dia memilih bimbang. Takut, bimbang, semuanya adalah pilihan. Kalau kita mau ketika rasa takut hadir atau bimbang, kita memilih untuk mempercayai Tuhan, ataukah kita izinkan ketakutan itu menguasai kita, kebimbangan itu menguasai kita, berlarut-larut membuat kita hidup dalam stres, hidup dalam depresi, hidup di dalam paranoid. Namun tidak, karena kabar baik, Tuhan adalah Allah kita. Yesus adalah Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya Dia adalah Tuhan. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Dia menguatkan, menghibur kita. Saudara mengambil keputusan dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang dilakukan, maupun juga usaha, dalam tempat tinggal, studi. Sungguh-sungguh carilah wajahnya. Lewat doa, berpuasa, firman Tuhan yang dibacakan, perenungan, maupun nasihat orang bijak, orang yang takut akan Tuhan, kita mendapatkan sebuah arahan tuntunan. Dan kita yang harus mengambil keputusan. Saudara terkasih, orang sekeliling kita bisa berikan nasihat A, B, C, D. Tapi kalau kita sendiri tidak mau mengikuti jalan Tuhan, maka kita tidak terbimbing, tidak tertuntun oleh kebenaran firman. Kemauan keputusan kita harus dilaraskan pendudukan diri kepada firman Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Sebabnya apa? Tuhan menyertai kita, Tuhan ini Allah kita. Dan Dia setia. Dia tidak pernah berdusta. Kita lihat lagi. Di Yesaya 41 ayat 10. Aku akan meneguhkan. Ini janji Tuhan. Tuhan yang akan meneguhkan saudara dan saya. Dia meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kalau kita membaca dari pasal 41 terus, 42, 43. Tuhan menyatakan bahwa Dia satu-satunya penolong umat Israel. Kita sebagai umat Israel rohani yang sudah diselamatkan karena iman pada Yesus Kristus. Dia teguhkan saudara dan saya, dan Dia juga menolong saudara. Mengambil keputusan, mengambil jalan yang Tuhan mau kehendaki. Kita tidak menyimpang kanan kiri, kita tidak melihat arus dari tren yang ada. Bahkan sosial media maupun yang dikumandangkan suara-suara yang begitu banyak yang ada di telinga kita dengar maupun di hati. Kita harus tepiskan, sungguh-sungguh dengarkan rema suara Tuhan. Karena Tuhan akan menolong saudara di tahun 2023. Apa yang saudara gumulkan tentang rumah, apa yang saudara gumulkan tentang sakit penyakit, apa yang saudara gumulkan tentang studi anak-anak, maupun dalam hubungan keluarga yang sudah menjadi tawar. Ingat, Yesus, Dia datang pulihkan semua itu. Dia ubah yang tawar menjadi air anggur. Air tawar menjadi anggur. Saudara percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah terbatas, Dia bekerja di hidup manusia yang terbatas ini. Kita terbatas dengan pengalaman, umur, waktu, kemauan, kemampuan. Namun Tuhan tak terbatas. Dia bekerja dalam hidup saudara dan saya. Peganglah rema Yesaya 41 ayat 10 ini sepanjang tahun ini seumur hidup kita. Tuhan penolongku, siapa yang dapat melawan aku?
Dialah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Tuhan, Dia penolong kita. Dia berjanji Dia akan kembali. Bagian kita siapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari-hari ke depan ini, sepanjang tahun ini, tidak tahu persis ekonomi maupun juga politik maupun keamanan yang ada. Namun berlindunglah pada sabda firman Tuhan. Di bagian terakhir di Yesaya 41 ayat 10 ini, kita lihat, Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, Tuhan akan memegang tangan saudara, ya, saudara dan saya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tuhan, Dia yang berperang menggantikan saudara dan saya. Karena peperangan ini miliknya Tuhan. Bagian kita adalah mempercayai, menaati, mengikuti apa yang Tuhan mau. Seperti peperangan di Yosafat, bagaimana dia menghadapi laskar yang besar yang mau menyerang. Namun, mata hatinya tertuju pada Tuhan. Tuhan sendiri memberikan teknik, strategi, maupun kepada Gideon, kepada Yosua mengelilingi Yeriko. Bukan caranya yang kita tiru, tapi kepada Tuhan yang mempunyai segala cara menolong saudara dan saya. Dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Karena Tuhan yang berperang, Dia komandan kita, Dia adalah ahli perang, dan Yesus telah mati di kayu salib, telah memberikan kemenangan mutlak. Bagian kita adalah menghidupi kemenangan yang sudah Tuhan jamin, yang sudah Tuhan janjikan. Kita bukan budak dosa, bukan hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Kita adalah Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan mamon, bukan dunia, bukan uang, tapi Tuhan kita, Raja kita yang berdaulat dalam hidup kita. Dialah yang memberikan kita kemenangan. Saudara, saya menghimbau, saudara bisa membaca sekali lagi dari internet, klikkan ayat-ayat tentang jangan takut yang ada tertulis dalam Alkitab. Itu mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh jangan takut. Saudara, kita mari baca Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-17 sampai 20. Yesaya 41 ayat 17 sampai 20. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mereka yang tinggalkan Tuhan, itu benar ada seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia yang menyelesaikan semua pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Kita adalah milik kepunyaannya, workmanship, hasil karya buatan tangannya dengan nafas kemuliaan yang Tuhan berikan. Kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, tapi karena dosa semuanya menjadi rusak. Namun kabar baik, kasih Yesus lebih besar dari dosa yang ada. Memulihkan kita, mengangkat kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari kutuk apapun. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk kehancuran, semuanya dibebaskan. Ketika Yesus mati di kayu salib dan hari ketiga Dia bangkit, kuasa kebangkitannya. Ayat 18, Yesaya 41 ayat 18, Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Bukankah ini kelihatannya semua mustahil? Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. He's the way maker. Dia membuat jalan saat tiada jalan. Dia sanggup membuatkan dikatakan padang gurun menjadi telaga dan air yang banyak. Padahal padang gurun tempat yang sangat kering. Bahkan di tengah dataran ada mata air muncul, ya. Di bukit-bukit yang gundul bisa ada sungai yang memancar dari sana. Inilah Tuhan sendiri yang bekerja dengan tengah keringan yang ada, maupun dalam musim kehidupan saudara, kerohanian yang sudah pudar maupun kering, bosan ataupun menjadi lemah.
di dalam Kristus, Dia sendiri menghangatkan maupun membangkitkan iman saudara. Dia sendiri meneguhkan saudara. Untuk itu saudara, jangan izinkan suara-suara bukan suara Tuhan mengintimidasi, memberikan hasutan untuk jauh dari Tuhan. Semakin masalah menghimpit, semakin berlari pada Tuhan. Semakin goncangan begitu terasa, semakin kita berseru pada nama di atas segala nama, Yesus, nama yang berkuasa. Kita lihat di ayat 19. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon yang kuat, ya. Badai yang datang pun, badai di padang gurun pun tidak sanggup untuk merobohkannya. Menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Ini begitu asri, begitu rindang. Dan pohon-pohon ini ada dampaknya untuk menolong kita umat manusia. Di tengah-tengah tempat yang tidak mungkin, namun Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, semuanya mungkin. Untuk itu saudara, saya memberikan dorongan semangat. Saudara yang ingin studi, melanjutkan studi, jangan kecil hati, jangan takut. Percaya pada Tuhan, melangkah, lakukan data-data yang diperlukan. Melangkah, apply. Ya, percaya, serahkan pada Tuhan. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia membuka jalan. Dia menutup dan Dia yang membuka. Kunci ada di tangannya. Siapa yang dia, di mana pintu yang Dia tutup, tidak ada seorang pun bisa membukanya. Dia yang membuka, tidak ada seorang dapat pun menutupnya. Bagian kita adalah peka. Bagian kita adalah sungguh-sungguh taat. Bagian kita adalah sungguh-sungguh hati terbuka, lapar haus akan Tuhan. Di ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui dan memperhatikan, memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Bukankah tadi di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan Dia memberikan kita kemenangan dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Semua yang dikerjakan Tuhan adalah yang luar biasa, mengerjakan segala sesuatunya melampaui apa yang dapat kita pahami. Ya, biarlah semua yang terjadi ini supaya kita melihat, mengetahui, memperhatikan, memahami Tuhanlah yang memberi kemenangan. Bukan kuat gagah perkasa kita, bukan kereta yang kita siapkan, bukan semua gagah perkasa dari kuda, tapi Tuhan yang memberi kemenangan. Allah Israel yang menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya, kita semua adalah umat pilihannya. Sekian firman Tuhan ini, ayat Rema 20-23, saudara sepanjang tahun terus ucapkan dan hidupi. Dan di tempat masing-masing gereja maupun ada ayat Rema pribadi yang diambil, yang didapat, sungguh-sungguh perhatikan apa firman itu. Karena Tuhan bersuara, berbicara, bagian kita meresponinya. Mari kita tutup dalam doa firman. Setelah itu kita akan siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman ayat Rema tahun 2023 ini. Kami sungguh-sungguh pegang Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku ini, sebab Engkaulah Tuhan, Allah yang menyertai kami. Janganlah kami bimbang sebab Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami satu-satunya. Dengan tangan kananmu Engkau memegang kami, memberikan kami kemenangan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Anak-anak-Mu di dalam segala pergumulan apapun di tahun 22 yang belum terselesaikan. Di tahun 2023 ini tidak putus asa, tidak tawar hati, tetapi bangkit, serukan nama Yesus. Tuhan sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah, kuatkan, hibur yang letih lesu, yang berbeban berat, maupun yang sedih. Tuhan hibur oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan percaya Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Karya Yesus di atas kayu salib sempurna. Tuhan nyatakan pada kami semua. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, ambil waktu untuk persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya kita dipersatukan di tanggal yang pertama di tahun 2023 ini adalah sebuah awal yang luar biasa.
karena kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita siapkan diri. Saudara angkat tangan dengan roti di atas. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya? Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Dalam nama Yesus. Saudara angkat cawan. Tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang tertumpah, tercurah di atas Kalvari untuk pengampunan dosa saudara dan saya? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mari saudara kita ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Mulut kami penuh puji-pujian. Hati kami dibaharui. Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Hidup kami penuh sukacita, penuh damai sejahtera di tengah badai, di tengah semua ketidakpastian. Namun Engkau memegang tangan umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Kami minta apa saja yang kami minta. Percaya di dalam nama Yesus kami menerimanya. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, kita mau berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati di tahun 2023 ini apa yang akan dihadapi. Namun Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, maupun lewat umat-Mu yang berdoa bagi bangsa negara, bagi pemerintah yang ada, juga bagi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu. Yesus adalah kepala gereja, kepala dari tubuh. Biarlah kami sebagai umat Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah akhir zaman ini, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Pakai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, mempercaya berkat Tuhan atas seluruh umat Tuhan di tahun 2023 ini. Yesaya 41 ayat 10 yang sudah diuraikan.
Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Bagi saudara yang ada di kota Surabaya, di sekitarnya, dapat beribadah bersama kami setiap hari Minggu jam 10 pagi di Golden City Mall, Jalan Wahab Syamin, nomor 2-8, jam 10 pagi, Surabaya. Di gereja Cornerstone Faith Church, bagi yang mau mendapatkan ayat rema pribadi, saudara dapat bergabung dan mendapatkannya di gereja. Tuhan Yesus memberkati.